Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebabnya, sekaligus mengajarkan kita untuk memetik hikmah dari sakit yang kita alami. Apabila kita sedang sakit, maka sangat tidak dianjurkan banyak mengeluh atau menggerutu, apalagi sampai mengumpat dan suuzon kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah menemui Ummu Asyaib yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau menggigil seperti ini, wahai Ummu Asyaib?" Wanita itu menjawab, "Karena demam, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barokahnya sama sekali." Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencela atau mengecam penyakit demam, karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi." Hadis riwayat Muslim. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang sakit yang tidak mencela sakitnya. Apabila kita sedang sakit, sangat tidak dianjurkan untuk mengeluh, mengumpat, atau bahkan mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita mau menyadari, justru sakit yang kita alami adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang meriwayatkan dalam hadis Rasul tentang orang sakit. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya. Masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Sementara malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Dan malaikat terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Tatkala Allah menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba. Namun untuk malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hambamu?" Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Kemanakah dosa-dosa ini harus kusimpan ya Rob?" Allah pun memerintahkan kepada para malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah dosa-dosa itu dijadikan binatang buas laut lainnya, sehingga ketika sudah kembali sehat, hamba mukmin yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa. Namun jika ajal menjemputnya, maka hamba mukmin itu wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Begitulah Allah menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran. Karena sesungguhnya iman bukan hanya sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan, tapi juga harus menghujam di dalam hati dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Apabila sahabat yang beriman semuanya sedang diuji Allah dengan rasa sakit, maka ketahuilah hal tersebut merupakan pertanda rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kecintaan yang Allah berikan melalui ujian sakit dengan mengeluh, mencela, atau bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, tetaplah berbaik sangka dan menerima sakit tersebut sebagai sebuah bentuk ujian. Kemudian setelah itu perbanyaklah berzikir, insya Allah dengan begitu kita bisa menjadi manusia yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan, yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hamba-Nya. Bila kita khilaf melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi khilaf. Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya, maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.